Pelaksanaan sekolah tatap muka di Sumatera Selatan resmi digelar. Kembalinya siswa-siswi belajar ke sekolah mungkin saja membuat sebagian anak-anak maupun orang tua senang sekaligus ada rasa deg-degan. Senang karena bisa kembali belajar seperti biasa, namun juga deg-degan karena masih mengkhawatirkan pandemi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesti Nuraini menjelaskan, saat ini pemerintah telah membuat regulasi secara matang untuk pelaksanaan sekolah tatap muka. Sehingga diharapkan wali murid maupun siswa-siswi tidak khawatir, karena pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan tanpa menimbulkan klaster baru. Adapun beberapa regulasi dalam pelaksanaan sekolah tatap muka agar tetap aman, yakni diantaranya setiap sekolah diperintahkan untuk membuat Satgas COVID-19 guna mengawasi berjalannya pelaksanaan tatap muka. Kemudian, pihak sekolah diperintahkan untuk membuat sarana-prasarana yang baik, khususnya dalam penerapan prokes yang ketat. Membuat pengaturan jam sekolah yang sesuai dan terjadwal, serta para guru di sekolahnya rata-rata harus sudah divaksin. Semua di kantor juga ada satgas-satgas itu kan harus bekerja, prokesnya itu kan harus berjalan dengan baik. Sarana prasarana untuk protokol kesehatan harus dipenuhi. Kemudian pengaturan daripada jadwalnya. Oh iya, jadwalnya. Jadwalnya kan harus bagus supaya prokesnya itu juga berjalan dengan baik. Kemudian memastikan bahwa anak-anak yang sekolah itu harus dalam kondisi sehat. Tapi anak sekolah kan belum semuanya bisa divaksin ya? Tidak ada keharusan untuk anak sekolahnya divaksin. Yang harus divaksin itu adalah gurunya. Sementara itu, salah seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 18 Palembang, Andri mengungkapkan dirinya sangat senang dan bersyukur atas digelarnya kembali sistem belajar secara tatap muka ini, meski harus berjalan dengan sistem aturan yang ketat. Adanya pelajaran tatap muka ini, maka ada kebahagiaan tersendiri untuk para guru karena bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka yang selama ini daring. Dan ini salah satu langkah pemerintah untuk bisa memperdalam ilmu yang telah diberikan secara daring kemarin. Oke. Terus juga nih Pak, kita lihat tadi proses di dalam seperti apa? Kalau dari prosesi belajarnya Pak? Proses belajar seperti ketentuan harus tetap jaga jarak, kemudian untuk bisa memahami materi karena siswanya dibagi 25% di sekolah, yang 75%-nya di rumah, maka guru menyediakan juga Google Meet untuk siswa yang di rumah bisa menyaksikan dan belajar secara daring dari rumah. Jadi belajar di sekolah dan belajar di rumah tetap terlaksana. Lesti Nuraini menegaskan peran orang tua juga menjadi satu hal yang sangat penting untuk mengingatkan anak-anaknya mentaati aturan prokes selama berada di sekolah. Seperti dengan mengingatkan anak untuk tidak berkumpul dalam jarak terlalu dekat atau lupa cuci tangan. Kemudian ingatkan kepada anak untuk selalu betah pakai masker selama di sekolah. Serta anak-anak harus membawa bekal makanan dari rumah masing-masing. Okta Alfarisi, PAL TV.